Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan trader saham. Ya, jadi kami angkat topi dengan teman-teman trader, juga angkat topi dengan teman-teman investor. Tapi kita harus mengenali apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kalau kita mau mengikuti gaya dia, kita sudah tahu, oh resikonya seperti ini. Yang pertama, kita perlu tahu bahwasanya trader itu adalah individu pelaku di pasar modal yang melakukan aksi jual beli dalam jangka waktu yang pendek. Ingat, jangka yang pendek. Seminggu pendek nggak pendek, sebulan pendek nggak masih pendek ya. Dan keuntungan mereka diambil dari selisih harga jual dan harga beli. Jadi selisihnya antara harga beli berapa dengan harga jual berapa itu menjadi keuntungan mereka. Dan kadang mereka 2% aja udah jual, 3% aja udah jual. Jadi seperti itu. Ya, ini kelebihannya mereka. Yang pertama, kelebihan yang paling didambakan oleh para trader adalah mendapatkan profit jangka pendek. Jadi di otak trader itu dan kita juga punya bayangan seperti ini. Kalau satu hari 2% aja, maka 1 tahun kita akan mendapatkan keuntungan sampai sekitar 400%. Karena dikali 200 hari ya, 200 hari aktif lah gitu aja. Atau ambillah misalkan 1% aja. 2% dalam 1 minggu aja. Itu berarti kan 1 bulan 8%. Kali 12 ya. Itu berarti sudah hampir 100% ya. Jadi itu yang menjadi terngiang-ngiang di otak para trader dan yang ingin mendambakan menjadi trader. Dan itu memang bisa terjadi seperti itu, bukan hal yang mustahil. Yang kedua, yaitu fleksibel dan real time. Jadi misalnya gini, saya hari ini nggak mau trading lah, ya bisa aja. Anda besok bisa membuka lapak ya. Dan real time, maksudnya real time ya, Anda bisa melakukan jual beli itu ketika itu juga. Misalnya jam 9 ya, jual. Anda mau beli ketika itu bisa, jual ketika itu juga bisa. Nah, ini fleksibel sekali. Yang berikutnya, trading itu bisa dilakukan dengan modal yang kecil ya. 1 juta bisa, 500.000 pun bisa. Anda untung 20% dari 500.000 lumayan, dapat 100.000 ya. Jadi bisa dimulai. Kalau misalnya investor kan udah investasi 2 tahun, nilainya uangnya 1 juta, jadinya cuman naik 20%, cuman 200.000 gitu biasanya. Jadi trader itu punya kelebihan seperti ini. Dan berikutnya adalah strategi trading itu sangat banyak, bermacam-macam. Setiap orang bisa beda-beda. Satu selain swing misalkan day trader, position trader bisa, dan macam-macam. Anda bisa melakukan teknik analisanya juga macam-macam. Jadi bisa fleksibel dengan keadaan atau psikologi Anda juga bisa. Tapi juga Anda perlu perhatikan kerugian trading itu. Yang pertama, tekanan besar. Tidak semua bisa. Sekali lagi, jangan memaksa. Seperti saya pribadi, tidak bisa dengan tekanan menjadi trader misalkan mingguan, saya masih belum bisa. Jadi dan kunci terbaik investasi di pasar modal adalah ketika kita bisa menyesuaikan kondisi psikologis kita dengan cara investasi kita. Dan jangan maksa, saya nggak bisa jadi trader, masuk jadi trader, nggak bisa. Anda nggak bisa fokus di layar monitor dari jam 9 sampai jam 4, tapi Anda maksa jadi trader, wah, loss besar nanti. Yang berikutnya adalah risiko besar dengan volatilitas kondisi pasar yang cukup volatil ya. Harganya yang cukup tinggi, volatilitasnya cukup tinggi harganya. Jadi risikonya cukup besar. Jadi tidak semua mampu untuk menghadapi ini. Bayangkan, apalagi kayak scalping gitu ya. 1 hari bisa naik 30%, Anda masuk di situ, kemudian iya kalau naik terus, kalau kemudian jeblok, nah itu tidak semua kuat. Yang berikutnya menyebabkan kecanduan. Saya pernah mengalami. Jadi trading itu
asik sekali, memang asik, dan kadang-kadang menyebabkan kecanduan, sehingga kemudian ada yang orang itu pagi di pasar Indonesia, malam di pasar Amerika. Itu kadang ada yang seperti itu. Karena apa? Menyebabkan kecanduan. Nah, sehingga perlu hati-hati kalau udah kecanduan itu waduh berat. Kenapa saya katakan demikian? Ketika keadaan pasar jelek memaksakan untuk trading, ya habislah kita. Nah, yang keempat ada kerugian, yaitu tidak mendapatkan dividen. Jadi kadang trading itu kan yang sangat diutamakan capital gain. Jadi padahal salah satu keajaiban di pasar modal adalah kita mendapatkan capital gain juga ada dividen. Itu yang enak. Ya. Jadi seperti itu. Maka kalau Anda ingin masuk jadi trader, silahkan, tapi memahami bahwasanya keuntungannya demikian dan kekurangannya juga demikian. Saya angkat topi dengan semua trader. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda hijau selalu.